Bapakku di surga, ku ingat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan akan pimpin kami, berkati kami semua dalam beribadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai Kids, hai Kak Ati, Hai, apa Kak kabar Eri. semuanya? Baik-baik pastinya ya. Yes, kita pakai baju apaan sih ini? Aku pakai baju koki. Baju koki. Aku mau masak. Keren. Nanti aku masakin ya. Wis, pastinya. Jangan. Kalau aku pakai baju OB, Wow. tukang bersih-bersih. Hebat. Bagus. Ada koki, ada Office boy? office boy. Kita mau ngapain ya? Biar Kids penasaran, sebelumnya kita sama-sama muji Tuhan ya. Yuk. Kak Ati ya, kita pujikan kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Nah, Kids di rumah, kalian di rumah pasti punya teman. Tempatnya sahabat ya Kak Eri ya? Bener. Kak Ati, katanya sih kalau kita berteman itu seperti mentega sama roti. Betul. Terus seperti celana dengan baju. Kayak judul lagu. Memang itu ada lagunya. Yuk kita nyanyiin Yuk. aja yuk. Judulnya apa Kak Eri? Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku teman, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti.
Kak Ati, mau nanya nih, sebagai koki, apa sih susah senangnya sebagai seorang koki? Sukanya nih ya, kalau masakan kita enak, pasti kita dapat sanjungan. Tapi kalau nggak enak, ya biasalah kita dikritik. Dimarahi? Dimarahin dikit sih. Oh, sama sih, sama kayak saya. Oh ya? Saya tuh jadi OB gitu ya, kalau kerjaannya kurang bersih gitu, wah pasti dimarahi. Sedih sih, tapi ya memang harus lakukan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh supaya tetap bersih. Iya. Tapi yang pasti nih, Kak Ati, bahwa kita tidak boleh lakukan segala sesuatu itu dengan ngambek-ngambek, dengan marah-marah. Betul sekali. Kids di rumah ingat itu, lakukan segala sesuatu dengan bersyukur, bukan ngambek-ngambek atau marah-marah. Iya. Sama seperti lagu yang mau kita sama-sama nyanyikan. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Jangan ngambek aja. Ayolah kemari kita nyanyi-nyanyi lagu ceria, lagu yang indah. Ayolah kemari kita happy-happy, decangkan nada-nada yang indah. Jangan suka marah-marah aja. Jangan suka ngambek-ngambek aja. Lebih baik kita nyanyi aja. Syalalala haleluya. Ayolah kemari kita nyanyi-nyanyi lagu ceria, lagu yang indah. Ayolah kemari kita happy-happy, dendakan nada-nada yang indah. Jangan suka marah-marah aja. Jangan suka ngambek-ngambek aja. Lebih baik kita nyanyi aja. Syalalala haleluya. Jangan suka marah-marah aja. Jangan suka ngambek-ngambek aja. Lebih baik kita nyanyi aja. Syalalala haleluya. Syalalala haleluya. Syalalala haleluya. Hai kids, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kids, siapkan hati kalian supaya nanti firman Tuhan dapat mengena di hati kids semua. Yuk kita nyanyikan lagu Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku.
Yesus, kami bersyukur atas apa yang telah Kau berikan hari ini ya Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu, ajarkan kami untuk duduk diam ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Aduh, tanganku kena peso. Aduh, perih banget. Ih, aduh. Hai Kak Ati, kenapa tangannya? Ini kadir tanganku kena peso tadi aku. Astaga, sini, syukur aku bawa batin ya. Aduh, perih Bentar. Coba deh buka dulu itunya. Aduh. Oh, sakit Kak? Sebentar belum ditaruh Kak Ati. Sakit tahu, perih tahu Kak. Udah. Udah. Aduh. Nah besok udah sembuh tuh paling, udah kering mukanya. Aduh Kak. Sakit loh Kak, perih Kak. Iya. Ya udah Kak Ati, aku pergi dulu ya, buru-buru, dadah. Aduh Kak Dep. Aduh. Kenapa ya? Kok Kak Dep nggak minta bayaran ya? Padahal kan obat ini mahal, apalagi di masa-masa Covid begini. Aduh, kenapa ya? Adik-adik, kids, Kak Deborah baik banget loh. Itu seperti ceritanya Aquila dan Priscilla. Dia menolong Paulus dengan tulus. Ada kid yang belum pernah melihat cerita ini. Yuk kita saksikan bareng-bareng video tentang Priscilla dan Aquila. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya. Paulus singgah ke rumah mereka. Ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengepaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus, yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Nah, begitu ceritanya, kids. Kak Deborah itu baik banget. Dia seperti cerita dari Priscilla dan Aquila yang sudah menolong Paulus. Sebentar, kid.
kayaknya terdengar langkah-langkah Kak Dep ya. Aduh, ngapain Kak Dep mau ke sini ya? Jangan-jangan dia mau minta bayaran. Hai, Kak Dep, Sorry, ada apa? aku ketinggalan nih hand sanitizer aku. Kak Dep kesini cuma mau ngambil ini hand sanitizer. Mau ngambil hand sanitizer? Enggak minta bayaran obat ini. Enggak. Ini kan mahal. Oh, begini Kak Ati dan kids yang ada di rumah. Kalau kita mau menolong seseorang itu harus dengan hati yang tulus, tanpa ada pemikiran untuk menodong orang lain atau untuk meminta bayaran. Misalnya aku tadi, harusnya aku boleh kan minta bayaran sama Miss Ati kan? Tapi aku enggak, karena aku mau menolong Kak Ati dengan hati yang tulus. Nah, seperti Priscilla dan Aquila. Lah, Kak Dep jika nonton videonya. Oh, iya dong. Ceritanya hebat itu ya. Iya benar. Priscilla dan Aquila iya. itu mau menolong Pak Paulus. Padahal kalau dibilang ya, Priscilla dan Aquila itu boleh loh minta bayaran loh. Sangat boleh. Iya kan? Karena si Paulus nginep lama ya lama kan? Makan juga. ya bisa sehari 3 kali kan? Iya betul. Tapi kok dia kayak Deborah ya nggak mau minta bayaran ya? Karena Priscilla dan Aquila sangat mencintai Tuhan Yesus. Kak Dep, aku juga mencintai Tuhan Yesus loh. Bagus kalau kayak gitu. Iya, aku juga seperti maunya Priscilla sama Aquila. Bagus. Tapi kita itu juga harus belajar dari Priscilla dan Aquila, sangat mencintai Tuhan Yesus. Jadi kalau kita menolong orang itu harus dengan hati yang tulus tanpa punya pemikiran mau minta bayaran deh. Sangat setuju. Iya, kalau gitu kita berdoa ya. Yuk. Supaya kenapa kita harus berdoa? Kalau kita mau mencintai Tuhan, itu ciri-cirinya kita harus menolong orang dengan hati yang tulus. Kan kita punya kelemahan di dalam diri kita, jadi kita harus berdoa supaya Tuhan Yesus membantu kita dan kita bisa menjadi pribadi yang suka menolong orang tanpa meminta bayaran. Sangat setuju. Kita berdoa ya. Yuk. Kids yang di rumah, ayo kita berdoa ya sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar dari Priscilla dan Aquila. Tuhan berikan kami hati supaya kami memiliki hati yang suka menolong orang tanpa meminta bayaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo, hola kids. Nah, kali ini challenge-nya kita akan buat topi koki dan cake seperti ini. Kelihatannya seru dan menyenangkan. Nah, waktu kids buatnya, jangan lupa ya setelah dibuat, kirim fotonya di grup moms. Oke? Paling lambat hari Rabu.
Kids yang ada di rumah, kita akan mengakhiri ibadah online pada pagi ini. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Biarlah kami boleh terus semangat mengikuti ibadah, kami boleh terus semangat untuk mencintai Tuhan Yesus. Berkati anak-anakmu, kids yang ada di rumah, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai mereka dan menjadikan mereka anak yang seperti Priscilla dan Aquila yang mau menolong dengan hati yang tulus tanpa menodong orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin.